Good evening. Ini ya bedanya Mac Pro sama MacBook Air. Jadi begini. Kalau Mac Pro tuh begini, nah, tat keluar, tanpa klik ya, tanpa kita ngeklik. Nah, tinggal nggak pakai ngeklik ya. Nih, pokoknya ngeklik sih, dibilang ngeklik, cuma nggak ngeklik, dia tuh cuma tek. Nah, itu tek. Nah, tek, cuma mindahin ini loh. Ngeklik, ya dibilang ngeklik tapi nggak neken gitu loh, cuma mindahin jari aja tuh kan keluar ya. Nah, sedangkan kalau yang Air tuh ya, nah ini nggak mau kita pindahin kan, nggak mau kebuka dia. Ini kan dari desain mau ke bawahnya nih, nggak mau, tapi ada sih klik. Nah, baru dia keluar. Itu bedanya. Kalau ini hanya tinggal nempatin aja. Tuh. Sebenarnya dia ngeklik, tapi nggak ngeklik gitu loh. Dia tuh ngekliknya lebih lembut. Nggak perlu strengthening dari telunjuk ini. Kalau ini perlu strengthening. Jadi kalau pengen telunjuknya kuat ya pakai MacBook Air. Tuh, harus ditekan dia. Tuh, baru klik. Ya. Dan dia memang lebih lambat prosesornya. Nggak ngeklik apa-apa lama. Ini bedanya. Ini yang masih aku belum paham tentang iCloud ya. iCloud, apa yang ada di dokumen ini, itu ternyata tidak otomatis tersimpan di iCloud. Nih, ya, ini dokumenku ya. Nah, ini yang kupikir sudah tersimpan di iCloud, gitu loh. Udah tak pikir otomatis gitu. Ternyata enggak. Ternyata harus tadi sudah tanya di inbox, di copy lah di iCloud Drive. Kan sudah ku copy. Tadi ku copy di sini tuh lama sekali gitu. Nyampe rumah udah tercopy semua. Terus kita cek ya. Get info. Nah, ini lihat. Udah 422 GB. Anehnya, ketika kita cek di sini, ini yang aku nggak paham tentang iCloud sebenarnya. Ya. Kita lihat dia storage-nya masih tersisa 1,8 tera. Untuk dokumen dia hanya 12 GB. Anehnya di sini. Kenapa setelah di copy di sini, kenapa di sini masih belum muncul gitu loh? Ngerti? Di iCloud storage-nya dia masih belum, entah ini connect apa enggak gitu loh. Aku nggak paham. Tapi ya, kan tadi dari dokumen ku copy ke iCloud Drive, ya kan? Muncul di sini kan. Ini udah lengkap di Mac Pro-ku. Tetapi di sini belum. Tapi di sini udah muncul gitu loh. Muncul dia folder-foldernya nih. Ya, nih. Last synchronized 1 hour ago. Nah, ini mungkin aku yang belum paham itu synchronize-nya ya. Kalau kita lihat get info, dia masih 13 GB ya. Jadi di sini sudah 13, di sini sudah 422, yang di sini masih belum. Nah, ini aku yang bingung tentang iCloud nih. Prosedurnya kayak gimana? Apakah mesti apakah tersinkronis otomatis atau belum gitu loh. Ini kan berarti ceritanya dia sudah di sini, tapi belum kayaknya ke yang online sepertinya ya. Tapi untuk di sini sudah di iCloud Drive, tapi di sini belum terbaca. Di sini juga sebagian aja yang terbaca. Jadi kalau ini caraku salah, nggak mungkin dia bisa muncul di sini. Dia bisa muncul di sini tapi nggak lengkap. Masalahnya kenapa? Nggak tahu aku gitu. Ya, masih ku cari tahu. Aku agak horor balik ke iBox. Horornya kenapa? Lihat di sini, ya. Nah, lihatnya di sini. Lihat nih.
Kalau mau diperbaiki Logic Board dan Touch ID itu tagihannya 13 juta, Bo, bukan 10 juta lagi. Dan ajaibnya, lihat laptopku berfungsi dengan normal. Ini tanpa charge ya, dia nggak mati ya. Kirana, Juna, Juna. Kirana, tolong ambilkan charger Mama. Ambil chargernya Apple di sana. Mama mau tes. Ya. Nah, ini kenapa dia bisa berfungsi seperti normal? Itu yang ku pertanyakan. Ya. Yang aku curigai ini sebenarnya nggak rusak. Tapi dibilang rusak, cuma dia pengen ganti aja. Tanganmu nggak kena air kan? Tolong colokin. Nah, ini kita tes ya. Bisa nggak dia ngecas? Jadi overall dia masih normal sejauh ini. Gitu. Tapi ini aku sedang backup ya. Yang penting-penting aku backupnya nggak ke iCloud lagi. Aku nggak percaya sama iCloud sekarang. Look, ngecas ya. Nah, 100% masih baterainya karena dari tadi aku ngecas. Kan. Jadi intinya dugaan sementara aku kemarin teknisinya dapat dia memperbaiki, pasti gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, entah apa yang dia lakukan, aku nggak tahu. Tapi bisa nyala kan, bisa normal. Tapi nggak tahu apakah ini bisa lama atau enggak. Kan ini udah hampir dari berapa jam ya, dari siang sampai sekarang ya masih nyala. Aku pikir kan bakal mati. Nggak. Jadi aku ini lagi proses pemindahan data ke Google Drive. Google Drive itu emang lama ya, masih ngantre dia. Nih masih ngantri tuh. Masih pending. Jadi ya nunggu gitu. Jadi itulah ya. Nih lihat nih tagihannya 13 juta. Tapi laptopku bisa normal gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti itulah bisnis, you know. Ya mungkin karena kita kan laptopnya ini tipe tertinggi kan gitu, jadi dia juga ngeliat-ngeliat orang gitu. Itu sah-sah aja ya kalau mau menarik uang dari kita tuh sah-sah aja. Itu makanya kita itu nggak boleh bodoh jadi orang. Aku sih bodoh gitu loh. Itulah namanya orang kalau pintar, terutama orang-orang IT ya. Orang-orang IT itu sebenarnya ku akui adalah orang paling jenius di dunia itu adalah orang IT gitu. Bukan dokter tuh bukan gitu. Ilmu dokter itu cetek. Kecil ilmu kedokteran tuh ya. Tapi kalau IT itu luar biasa, jenius, kuacung jempol. Jadi intinya orang pintar itu pasti akan menguasai dunia. Kita orang bodoh-bodoh pasti akan terus diperbudak oleh orang-orang yang pintar ini. Ya. Kayak gini nih contohnya, nyata kan, nyata gitu loh, ngerti ya. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa nggak perlu diganti, diperbaiki bisa, tapi ini harus ganti. Nah itu ya. Nah, ini Tuhan itu syukurnya kemarin itu aku belum terbackup datanya sebelum aku taruh di iBox ya. Jadi aku ada alasan untuk ngambil laptopku kembali dan ternyata sudah nyala. Sudah diutak-atik, saya kan udah diutak-atik kok sama dia, sama teknisinya. Buktinya bisa nyala. Gitu loh. Entah diapain. Aku nggak tahu diapain. Entah beneran diutak-atik atau kayak ini utak-atik. Soalnya waktu tadi aku ambil dia datang dengan bisa nyala ya? Bisa, Bu, gitu. Bisa dicas? Bisa, gitu. Berarti dia tahu kalau memang ini udah berfungsi normal gitu loh. Tapi aku tetap ditagih, Bo, nih 13 juta toh. Nah, kan? Nah, itulah ya pelajaran nih, pelajaran hidup. Jadi, untung kemarin tuh belum terbackup data, jadi aku ada alasan untuk ngambil laptopku kembali gitu. Jadi intinya tuh ya kemarin duniaku runtuh, sekarang dikembalikan normal oleh Tuhan. Entah apa maksudnya Tuhan tuh aku nggak ngerti gitu. Mungkin aku disuruh stres 2 hari ya, Sabtu Minggu. Disuruh introspeksi diri gitu ya supaya belajar pasrah kepadanya gitu kan. Ya aku memang kalau dikasih cobaan selalu pasrah gitu loh. Aku mau ngapain lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sih baik-baik aja ke depannya ya, karena sudah ada 2 jadi ya mungkin aku kerja pakai 1 laptop nih kurang, jadi harus pakai 2 laptop.
Ini padahal ya padahal baik-baik aja ini sampai beli lagi gitu. Jangan, tapi ini nanti ini beli ini juga nggak bisa dipakai kok, karena aku udah kebiasaan pakai ini yang cepat, pakai ini lemot, gimana ya, nggak bisa aku gitu. Mungkin ini untuk anaknya aja nih, untuk Kirana aja ya, jadi ini untuk cadangan aja kalau misalnya ini rusak. Ini cadangannya gitu. Tapi data-data diselamatkan dulu, dimasukkan ke drive. Ini sementara Google Drive. Kemudian ini masih aku pelajari tentang ini, mana tadi ya, ini OneDrive. Ini aku nggak ngerti apa maksudnya. Aku udah punya akunnya, cuma cara mengoperasikan aku nggak tahu. Aku sebenarnya tuh nggak gaptek ya, aku tuh sebenarnya nggak gaptek, cuma untuk mempelajari ini butuh waktu, sedangkan aku tuh sibuk banget ya. Aku sebenarnya bisa mempelajari semua itu bisa gitu, karena semua apa aplikasi itu aku download sendiri, pelajari dulu. Mendeley belajar sendiri, Webex belajar sendiri, apa segala macam, nggak pernah minta bantuan orang, semua download sendiri gitu. Bisa sebenarnya, karena kan ini semua bahasa Inggris. Nah itu kelebihannya kalau kita bahasa Inggris, gampang ngikutin ini semua gitu. Itu kenapa kalau anak-anakku wajib bisa bahasa Inggris gitu, karena anakku tuh pinter banget ya. Anakku tuh Kirana, dia grade 7, grade 7, dia udah bisa buat animasi video ya. Emaknya kalah jauh deh gitu. Itu anak-anak zaman sekarang ya. Ya itu keuntungan kita nyekolahin anak di sekolah internasional atau international school, itu kelebihannya. Memang dia tidak berprestasi secara nasional, tapi ilmu yang dia dapatkan tuh melebihi sekolah negeri ya. Sekolah negeri, jangankan ilmu komputer, suruh bahasa Inggris aja dia nggak bisa. Itu anak-anak di sekolahan negeri itu suruh bahasa Inggris aja pasti nggak ngerti, dia nggak bisa ngomong. Apalagi disuruh belajar komputer, oh no. Karena komputer itu bahasanya kan semua Inggris gitu loh ya. Itu namanya edukasi ya. Kalau kita punya duit, janganlah anak itu disekolahin di negeri, internasional dulu, apalagi masih kecil tuh internasional dulu, dasarnya diperkuat dulu gitu ya. Itu kenapa kalau bule itu nggak mau anaknya disekolahin di sekolah biasa, pasti international school ya. International school juga ada kelas-kelasnya ya gitu loh ya. Kalau kita mau bersaing internasional ya, harus pendidikannya juga harus bagus gitu ya. Aku kan yang penting anak-anakku tuh bisa bahasa Inggris, dan kok mereka memang pinter-pinter sih gitu. Kemarin aku tanya, nak kamu kalau jadi apa namanya, yang juara itu apa namanya, valedictorian, kalau maju valedictorian itu kan juaranya ya, juara satunya gitu, the bestnya gitu ya. Lulusan the best itu valedictorian, kalau maju itu kan baca speech ya. Nah anakku tuh kan bacanya tuh agak kurang nih. Nak kamu harus memperhatikan function mark, kan aku begini, maksudnya tanda baca gitu. Maksudnya itu namanya punctuation apa ngomong gitu. Terus Arjuna gitu, itu iya mah namanya punctuation. Udah ngerti Arjuna itu punctuation apa. Aduh, hebat anakku itu, pinter-pinter ya. Nah ini bukti nyata nih, bukti nyata kebodohan nih. Ditagih 13 juta Setungkara bawahnya, banyak pelajaran hidup. Cuma aku, Tuhan, lagi aku nggak sempat belajar Tuhan, karena udah mau tes CPNS, nggak perlu aku dikasih ujian kayak gini. aduh bikin jantungku kumat aja ini ya. Deg-deg ini jantungku nih. Oke, bye, thank you.